Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Arif Zakini Brizi dengan NIM C1401231041. Oke, jadi di sini saya akan mencoba praktikan bagaimana cara penggunaan WinFit sampai nantinya kita menemukan hasil akhirnya itu berupa formula. Nah, seperti itu. Jadi pertama bisa kita langsung buka saja WinFit-nya. Nah, jadi di sini untuk versi demonya ada beberapa pilihan, tapi pilihan cuman yang pasti yang bisa dipakai di 4 pilihan paling atas ini. Nah, eh, ya tiap-tiap ini udah pasti ada kegunaan masing-masing. Cuman untuk dari yang keempat ini, ketika memang dari segi data atau feed store-nya kita belum benar-benar belum ngisi atau apapun, kita mau mulai dari nol, itu kita bisa mulai dari yang keempat. Nah, cuman kebetulan karena untuk di datanya atau di feed store-nya saya udah diisi, jadi saya langsung memulai dari yang ketiga ini new formula with selected feed store. Jadi saya klik sini, saya pilih data yang sudah saya save sebelumnya. Nah, jadi tampilan awal kan seperti ini. Nah, jadi eh, untuk di sini di sini kita bisa lihat ada beberapa yang apa ya? Ada beberapa inilah tombol lah yang bisa kita gunakan gitu. Nah, untuk di sini buat awal mula kita bisa langsung ke ini Feedstore. Apa itu Feedstore? Jadi Feedstore ini buat menyimpan eh, data-data ingredients beserta nanti di situ terdapat nutrien-nutriennya. Seperti di sini ada PMM, MBM, SBM, CGM sampai nantinya Aquabus. Nah, terus di ingredients ini, di food store ini, selain kita menyimpan data ingredients serta nutrients, kita juga menyimpan untuk dari harganya sendiri. Nah, terus di sini yang perlu kita highlight pertama kali adalah terkait dengan composition basisnya. Di sini ada S-feed basis dan dry matter basis. Yang mana ketika kita mau masukkan data ingredients dan nutrients, kita eh, bisa menggunakan dry matter basis karena dry matter basis itu untuk ingredients yang sudah dikeringkan dan yang acidic basis ini eh, masih memiliki lumayan banyak kadar air seperti itu. Nah, jadi kita bisa permulaan klik dry matter basis. Terus untuk awal saya membuat kayak gini seperti apa? Jadi pertama kita bisa klik add ingredients, kemudian di sini kita bisa masukkan namanya. Misal di sini kita tulis dedak seperti itu. Nanti oke, nanti akan muncul dedak di sini. Terus bisa kita masukkan mulai dari diameter, serat kasar, proteinnya berapa, sekian, AMP sekian, lemak sekian, GE atau energinya sekian. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada untuk kita masukkan price-nya. Cuman untuk price-nya sendiri itu kita ubah dulu menjadi as feed basis. Kenapa? Karena biasanya yang digunakan atau yang dijual-jual itu secara bahan-bahannya memang masih memiliki lumayan banyak kadar airnya seperti itu. Jadi kita menyesuaikan kembali dari as feed basis. Nah, setelah semua datanya kita masukkan seperti ini di sini, PMM, MBM, semua data ini udah kita masukkan. Lalu kita bisa menceklis atau memilih ingredient-ingredient apa aja yang nantinya kita gunakan untuk kita memformulasikan suatu pakannya seperti itu. Sini kita akan menggunakan semua kecuali tadi dedak karena tadi dedak cuman kita gunakan sebagai contoh. Di sini kita pilih semuanya, kemudian kita langsung klik OK go back. Nanti akan kembali seperti ini. Nah, data-data ingredient tadi langsung masuk di data yang sini. Nah, kemudian eh, sini ada tabel sebelah kiri dan tabel sebelah kanan. Jadi tabel sebelah kiri ini adalah eh, kita mengatur gimana caranya supaya komposisinya itu sesuai dengan target yang kita mau. Nah, targetnya itu apa? Itu itu berupa nutrien-nutrien. Nutrien-nutrien ini yang kita nanti jadi patokan lah. Nantinya dengan target nutrien yang sekian-sekian ini, kita perlu komposisi yang seperti apa dari bahan-bahan yang ada ini, ingredient-ingredient kita. Nah, jadi di sini target yang kita mau adalah dari serat kasarnya itu maksimal di 5, kemudian di proteinnya itu di 28 minimalnya, kemudian di maksimalnya 29. Kemudian di lemaknya itu di angka 6. Nah, kemudian untuk bagian min max-nya ini kita bisa menyesuaikan kembali. Cuman sebelumnya juga saya sudah melakukan trial trial and error lah untuk menemukan komposisi ingredient seperti apa yang memenuhi nutrien-nutrien seperti ini. Nah, jadi yang saya gunakan adalah mulai dari MBM-nya yaitu di eh, minimal 4, kemudian maksimal juga maksimalnya di K5. Di MBM-nya 4, kemudian maksimalnya juga 5. Kemudian di CGM-nya itu di minimal maksimal 20-20.
Terus di gapleknya sendiri itu di 38 38 40. Terus di sini kolotnya dua, ininya dua, terus rigunya 14, eh, maksimalnya 15, kemudian di mineral mixnya di 0,2, maksimal juga di 0,2, vitaminnya juga di 0,2, semuanya juga 0,2. Yang buat vitamin ini vitamin mix ya teman-teman. Ada sedikit typo. Terus metioninnya ini 0,5 minimal dan maksimal juga di angka 0,5. Duration sendiri di 0,5 juga dan di sini juga 0,5. Dan di PMC itu 0,2 juga 0,2. Nah, kemudian untuk di bisa kita drag ke bawah untuk di fish oil sendiri itu di sendiri itu di 1,7 minimalnya jadi nggak ada maksimalnya. CPO juga seperti itu 1,7 ada maksimalnya. Terus di MCP-nya di angka 1 minimal maksimal juga 1. Bagusnya di 2 dan eh, ini juga 2. Nah, nanti kemudian setelah kita masukkan data ini eh maaf tadi di PMM PMM-nya tuh 4, maksimal juga 4. MBM tuh 4 dengan 5 juga yang maksimal. SBM-nya itu di angka 20. Jadi, teman-teman ini ada sedikit kesalahan. 20, BGM-nya di 13, 11 seperti itu. Nah, di sini udah kita dapatkan eh, data-data ini. Kemudian kita nanti bisa klik formula untuk melihat apakah dari komposisi ingredients seperti ini bisa kita ubah dulu menjadi dry matter basis. Dengan komposisi ingredients seperti ini, apakah sudah memenuhi dari target nutrien yang kita inginkan? Gitu. Bisa klik formula dan nah, jadi di sini mungkin ada beberapa error. Apa? Kenapa bisa saya sebut error? Karena kalau kita melihat berdasarkan data dari target nutrien yang kita mau adalah eh, seperti di serat kasar itu dia sudah memenuhi standarnya. Kenapa? Karena maksimal di 5 dan sini saya mendapatkan di angka 1,7. Kemudian di minimal maksimal proteinnya 28,29 dan didapatkan angka 28,5. Kemudian di lemaknya maksimal di angka 6 dan saya mendapatkan angka 4,7. Seharusnya sini sudah memenuhi kriteria dan harusnya tidak muncul notifikasi seperti ini. Nah, ini notifikasi ini muncul biasanya adalah ketika emang aplikasinya benar, itu notifikasi ini muncul ketika memang dari target yang kita maunya ada beberapa yang kurang sesuai seperti itu. Misal di target proteinnya 28 sampai 29, di sini kita mendapatkan di angka 30 atau mungkin di serat kasarnya kita targetnya di 5 tapi maksimal di 5 tapi kita mendapatkan di 5,5 seperti itu. Jadi emang ini ada beberapa error lah. Yang pasti ini sudah sesuai dan ini untuk harganya sendiri. Jadi untuk formula dari ingredients yang seperti ini akan akan harganya di kisaran Rp9.392 per kilonya. Dan untuk eh, jika emang di sini kita buat satu karungnya itu 50 kilogram isi pakannya, maka dia harga per karungnya berarti di angka Rp469.620. Ini itu aja yang bisa dapat saya sampaikan buat tutor cara penggunaan aplikasi WinFit hingga mendapatkan formula yang seperti ini. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.